Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum musahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra yuridullaha bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wal tukmilul iddata wal takbirullaha ala ma hadanakum wa la'alakum tashkurun. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini perkenankan kami sowan untuk membawakan materi terkait amalan Ramadan, yaitu hubungan Ramadan dengan Al-Quran. Seperti yang kami sampaikan ayat di atas di dalam surat Al-Baqarah 185, bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya permulaan Al-Quran. Lengkapnya, beberapa hari yang ditentukan oleh Allah ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir atau di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi pemirsa yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, Al-Quran sebagai pedoman umat Islam dalam beribadah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan itu permulaannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, yang sering atau dikenal dengan nuzulul Quran. Nah, waktu itu manakala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhalwat atau sedang berdiam diri di sebuah gua Hira namanya, datanglah seolah-olah sosok laki-laki besar, tinggi besar, yang itu sebenarnya merujuk wujud nyata dari malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-A'la, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, dan sebagainya. Jadi ayat 1 sampai 5. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah perkataan Allah Azza wa Jalla atau kalamullah yang diturunkan hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW saja. Kitab suci ini sebenarnya merupakan
ajaran penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kandungan Al-Quran sendiri secara garis besar meliputi akidah, kemudian ilmu tauhid, syariat, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, kisah para nabi, kisah-kisah umat terdahulu, juga termasuk nasihat dan isyarat pengetahuan dan teknologi. Jadi Bapak Ibu, manakala kita bertadarus membaca Al-Quran, hendaklah dibarengi dengan menyimak apa yang menjadi arti dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, janji Allah bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, tiap-tiap ayatnya, tiap-tiap hurufnya dilipat gandakan 10 hingga 70 kali. Ya. Selaku umat Nabi Muhammad SAW, kita wajib dan harus meyakini bahwa isi kandungan Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Dan itulah yang akan mengantarkan kita kepada pendekatan diri kepada Allah, atau yang sering dikenal dengan ma'rifatullah. Bukan hanya membaca, tapi juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa amalan puasa dan membaca Al-Quran nanti akan memberikan syafaat bagi hamba di hari kiamat. Ya, puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Itu kata puasa. Kemudian Al-Quran juga berkata, aku menahannya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada para pengamalnya. Yang puasa nanti akan mendapatkan syafaat dari puasa itu. Yang sering membaca Al-Quran, nanti Al-Quran itu juga akan memberikan pertolongan atau syafaat manakala kita di Yaumul Hisab nanti. Bapak Ibu yang hormati, prinsip kita selaku umat Islam dianjurkan, memang diwajibkan bahkan membaca, memahami, mendalami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bahwa pemerintah kita lewat Kementerian Agama dan pemerintah daerah, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, sudah menelurkan aturan terkait dengan gerakan pemahaman, pengamalan ajaran agama Islam, khususnya membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan di masyarakat untuk mengamalkan dari aturan tersebut sudah sangat marak. Dan alhamdulillah, bukti bahwa Al-Quran khususnya di daerah istimewa Yogyakarta sudah bisa dilaksanakan baik di masjid-masjid, musola-musola, dari perkotaan, pinggiran kota sampai ke pelosok-pelosok daerah dengan metode-metode tertentu sesuai dengan daerah setempat, sesuai dengan kearifan lokal setempat tentu. Antaranya ada yang metode dengan Iqra, Qiraati, kemudian yang lain-lain yang sekarang ini semakin tambah subur, ya, dan juga bisa dilihat hasilnya. Biasanya kegiatan Al-Quran ini untuk melihat hasilnya salah satunya dengan kegiatan MTQ. Ya, MTQ di tingkatan dari kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi sampai tingkat nasional. Intinya bahwa
di Ramadan ini sangat bagus manakala kita senantiasa untuk mendalami, bertadarus, dan juga melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang hormati, kita selaku umat Islam tentu saja menjadi sebuah hal yang wajib manakala kita ingin berkehidupan beragama yang bagus, kita sudah ada dasarnya, yaitu Al-Quran. Di bulan Ramadan ini sering dilaksanakan peringatan-peringatan atau peringatan-peringatan turunnya Al-Quran berwujud nuzulul Quran di berbagai tempat. Ini semata-mata apa? Untuk mengingatkan kita bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini merupakan tujuan hidup sebagai umat Islam, ya, sebagai pegangan hidup umat Islam dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, bahkan lebih jauh lagi untuk menciptakan manusia, menciptakan keluarga sakinah mawaddah rahmah, juga untuk menciptakan wilayah madaniyah berdasarkan amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, di bulan Ramadan ini yang masih kita sudah masuk 10 hari pertengahan kedua, mari kita tingkatkan terus tadarus kita, kemudian amaliyah lain di bulan Ramadan ini. Semoga Ramadan yang penuh rahmat di 10 hari pertama, penuh ampunan di 10 hari kedua, dan insya Allah dibebaskan dari siksa neraka dan diampuni segala dosa kita di 10 hari terakhir, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Monggo kita semua untuk senantiasa mencintai Al-Quran, mungkin punya target tertentu dalam hal berapa kali harus mengkhatamkan Al-Quran, berapa kali pengamalannya di masyarakat. Monggo itu nafsi-nafsi tergantung kepada Bapak Ibu semua. Sekali lagi monggo kita perdalam bacaan Quran kita benarkan dengan melalui tadarus yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya ini saja dulu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali di hari yang baik, dan mudah-mudahan Ramadan kali ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Insya Allah kita akan dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang, sehingga tadarus kita bermakna dan ke depan lebih baik lagi. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.